ya. Nah, tapi juga perlu dilihat ada risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan gitu ya oleh pelaku bisnis di dalam pasar global. Karena tadi pasarnya terdiri dari berbagai macam negara, kita tahu gitu ya, di setiap negara itu dia punya culture, punya budaya, punya selera yang berbeda antara negara satu dengan negara lain. Nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia aja punya berapa provinsi, kan gitu ya. Ada suku apa Minang, ada suku apa Sunda dan lain sebagainya misalkan gitu itu udah beda-beda sudah budayanya berbeda seleranya juga beda apalagi ini lintas negara jadi ini juga menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan ya sebelum mau masuk ke negara lain ya pelajarin dulu budayanya gitu ya belum tentu produk yang kita punya misalkan di dalam negeri itu juara gitu ya tapi ketika masuk di negara lain, nggak cocok, nggak diterima. Itu bisa jadi seperti itu, gitu. Ya, karena apa? Ya karena ini tadi, karena ada perbedaan budaya dan selera, gitu ya. Selain itu, risiko yang dihadapi oleh pelaku bisnis di pasar global itu adalah perbedaan daya beli, ya. Gak usah jauh-jauh juga di dalam negeri aja, kita juga pasti akan melihat ketika kita mau memasarkan produk itu di luar Jawa misalkan gitu ya masuk ke Kalimantan misalkan ini IKN lagi dibangun nih gitu ya kita coba mau masuklah berkembang di sana gitu tapi tunggu dulu lihat dulu daya beli masyarakatnya bagaimana di sana gitu ya karena kalau apa kita nggak tahu kita nggak yakin daya belinya di sana seperti apa ya jangankan memperoleh keuntungan yang pasti nanti akan banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, apalagi di sini pasar global. Ya, pasar global ini kan tadi sudah bebas di situ gitu ya. Jadi mereka bisa menentukan harga kalau harganya di situ terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya di negara tempat tujuannya, maka kemungkinan produk itu juga tidak bisa mendapatkan pembeli gitu ya. Nah, kemudian risiko lainnya yaitu peraturan. Nah, saya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika kita bicara bisnis internasional itu urusannya bukan bisnis to bisnis saja, tetapi urusannya juga antar satu negara dengan negara lain. Nah, hubungan antara satu negara dengan negara lain itu siapa? Ya, government-nya, pemerintahannya gitu. Nah, pemerintah di sini dalam arti di bisnis internasional ini apa yang menjadi perannya? Yaitu peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakannya, bagaimana kebijakan harga, bagaimana tentang tarifnya, bagaimana tentang ekspor impornya, bagaimana tentang kuota pembatasan-pembatasan barang keluar dan barang masuk gitu ya. Nah, ini juga harus betul-betul diperhatikan oleh para pelaku bisnis karena ini bisa menjadi risiko yang akan dihadapi seperti itu gitu ya. Kemudian ini aktivitasnya tadi dari sisi perdagangan dan investasi. Nah, ini yang dirinci lagi gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas itu ekspor ya, kita udah tahu ekspor berarti kirim ke luar gitu ya. Impor berarti kita tarik barang masuk. Nah, ada juga lisensi. Ya, lisensi ini juga masuk ke dalam bentuk investasi secara tidak langsung ya. Jadi lisensi ini kesepakatan kontrak ada satu perusahaan di suatu negara dia memberikan lisensinya. Lisensi ini biasanya dalam bentuk apa? Hak kekayaan intelektualnya, yaitu misalkan hak paten, mereknya ya. Banyak nih perusahaan misalkan kayak apa? Contohnya Starbucks. Starbucks punya siapa? Punya perusahaan dari Amerika gitu ya. Tapi dia bisa ada di Indonesia, pemiliknya bukan orang Amerika, tapi pemiliknya punya orang Indonesia. Jadi kita bisa pakai lisensinya gitu ya. Atau bisa juga Nike, misalkan merek sepatu gitu ya. Nah, itu bisa ada di Indonesia, diproduksi juga di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, itu dipakai lisensinya. Seperti itu ya atau apa namanya bisa juga dalam bentuk resep misalkan formula dan lain sebagainya itu lisensi. Ada juga waralaba. Waralaba itu franchise ya, franchise seperti McDonald, KFC gitu ya, itu sudah dalam bentuk franchise gitu ya. Nah, itu bukan cuma lisensinya aja, tetapi dia juga sudah punya apa namanya sudah
menggunakan sistem pengoperasiannya juga gitu. Jadi kalau lisensi hanya ngambil mereknya saja, tapi kalau waralaba atau franchise itu iya lisensinya, iya juga produknya. Jadi udah sistem bisnisnya juga gitu ya. Jadi waktu dalam pengoperasiannya itu juga sama gitu ya, digunakan di negara manapun. Jadi ada standarnya gitu ya. Lalu ada kontrak manajemen. Nah, kontrak manajemen ini satu kesepakatan di mana ada satu perusahaan di negara di suatu negara itu dia setuju untuk mengoperasikan seluruh fasilitasnya atau dia memberikan jasa manajemennya kepada perusahaan di negara lain untuk mendapatkan imbalan gitu. Jadi dia meng-hire orang misalkan gitu ya. Udah deh, ini perusahaan aku tolong dijalanin ya, tolong dioperasikan gitu ya yang di luar negeri. Jadi dengan kesepakatan kontrak manajemen itu tadi. Itu ya, itu beberapa aktivitas bisnis. Lalu pihak-pihak yang terlibat siapa aja? Nah, ini nanti dibaca ya. Jadi ada kelompok eksportir, itu di situ ada produsen, ada confirming house. Nah, itu confirming house itu apa gitu ya. Lalu ada pedagang ekspor, ada agen, ada trading house, itu kelompok-kelompok yang ada di eksportir. Lalu kelompok importir di situ usaha, ada approved importer, ya, ada importer terbatas, ada importir umum, ada sole agent importer ya. Nanti bisa dibaca. Lalu ada kelompok promosi. Jadi ini adalah kelompok di mana perannya itu mereka mempromosikan produk-produk dari perusahaan yang ada di satu negara ke negara lain gitu. Jadi di situ ada kantor cabang produsen, ada kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin ya di Indonesia singkatannya, ada misi hibah istilahnya gitu ya, dan ada badan pengembangan ekspor nasional gitu ya. Lalu juga ada kelompok dukung. Nah, ini juga pihak yang terlibat di dalam bisnis internasional. Nah, siapa sih? Ya, yang pasti kalau terkait dengan pengiriman barang, biasanya kan pakai kapal laut, nah ya, pakai pesawat gitu ya. Jadi ini dalam bentuk badan usahanya itu dalam bentuk transportasi, di bidang transportasi gitu ya, badan usaha transportasi atau kita sebut dengan freight forwarder ya, freight forwarder. Jadi freight forwarder ini perusahaan yang mengumpulkan muatan-muatan dari orang-orang atau pelaku-pelaku bisnis yang mau mengirimkan barangnya ke luar negeri gitu ya. Kemudian siapa lagi yang terlibat di dalam kelompok pendukung ini? Pastinya ada bank devisa. Bank devisa berarti bank yang bisa melayani untuk ekspor impor. Karena apa? Karena kalau kita nanti ada satu topik nanti kita bicara di sistem moneter internasional ya, itu di situ akan dijelaskan bagaimana proses sistem pembayaran ekspor impor. Jadi nanti ada LC, ada letter of credit gitu ya. Nah, seperti itu. Itu siapa yang ngurus ya? Bank devisa. Selain itu maskapai pelayaran. Jadi maskapai pelayaran. Kalau freight forwarder tadi itu yang dia packingnya, ngurusin packingnya, muatan-muatan tadi ya, sebelum itu dibawa pakai kapal laut kah atau pakai pesawat kah misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada maskapai pelayaran. Biasanya umumnya itu dilakukan dengan kapal ya, seperti itu gitu. Nah, lalu juga asuransi. Nah, asuransi ini juga penting banget ya, karena barang itu jauh banget dibawanya gitu kan. Takutnya nanti ada kehilangan atau barang diterima dalam kondisi yang tidak utuh atau cacat misalkan seperti itu. Maka di sini harus ada asuransi ya. Ini beberapa kelompok pendukung yang ada di dalam bisnis internasional. Nah, selain itu juga ada atase perdagangan. Jadi ini juga menjadi pihak yang mendukung ya terjadinya bisnis internasional. Di kedutaan, biasanya kedutaan akan membantu nih kalau misalkan kita nih ada UKM dari Indonesia mau coba bertransaksi di luar negeri lah gitu ya. Nah, itu bisa dibantu dari atase perdagangan ini ya. Ada juga surveyor. Surveyor kalau di sini di Surabaya Sukovindo. Ada yang tahu perusahaan PT Sukovindo? Nah, itu dia surveyor. Jadi surveyor ini adalah satu perusahaan yang dia melakukan survei atau memeriksa apakah packagingnya sudah pas, apakah surat-suratnya semua udah lengkap, dokumen-dokumen yang mau barang itu diekspor atau diimpor
pelopor itu sudah ini ya, sudah lengkap gitu ya. Itu surveyor. Nah, yang ini yang terakhir ya, pabean. Ya, udah nggak lepas nih. Jadi di kantor imigrasi nih urusannya gitu ya. Jadi bagaimana itu bisa pabean ini memutuskan apakah barang itu boleh masuk atau boleh keluar. Oke. Nah, ini perusahaan multinasional tadi kita juga udah ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional itu kita sebut dengan multinasional, perusahaan multinasional gitu ya. Oke, waktunya sudah mepet. Nanti bisa dibaca ya terkait hambatan apa saja. Kemudian yang paling mendasar biasanya tadi ya perbedaan budaya, daya beli dan juga peraturan gitu ya. Nah, ini juga ada kekuatan-kekuatan. Nah, nanti ini akan dibahas yang slide ini nanti akan ada topik khusus ya terkait dengan strategi juga nantinya. Jadi ada etnosentris, polisentris, regiosentris ya.